Selamat malam juga Pak Lian. Aku ingin membahas masalah Raja Ampat ini, Prof. Nah, kasus tambang nikel di Raja Ampat adalah kasus yang kompleks dan melibatkan banyak aspek termasuk hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ya, Ahli hukum memiliki pandangan berbeda-beda, namun umumnya sepakat bahwa pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip konservasi, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Pertanyaannya, Prof, mengapa tambang di Raja Ampat dianggap melanggar undang-undang dan putusan MK? itu dianggap melanggar undang-undang dan putusan MK. Putusannya memang sudah ada. Putusan itu sudah ada dan Raja Ampat itu dianggap satu 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 hal yang memang betul-betul dibanggakan oleh Indonesia. Sedangkan kalau penambangan itu dianggap satu disturbance, satu gangguan. Sebetulnya kalau kita boleh kaji lebih lanjut, mungkin pertambangan itu duitnya lebih banyak dibandingkan dengan Raja Ampat kan. Cuman karena itu kayak simbol kesuksesan Indonesia terhadap alamnya, maka Raja Ampat itu dianggap lebih terkenal dibandingkan tambangnya yang ada selama ini. Di luar negeri di mana-mana orang kenal dengan Raja Ampat, sedangkan tambangnya nikel itu kan baru-baru ini aja mencuat. Dan kita pun belum tahu pasti apakah tambang itu memang sudah ditambang ataukah cuma ada izin aja. Nah, itu masih tanda tanya. Tapi itu ditiupkan waktu itu pertama kali berapa bulan yang lalu bahwa di Raja Ampat tuh ada tambang, ada tambang. Nah, itu pertama kali diisukan begitu akhirnya mencuat gejala-gejala ada penambangan itu sampai sekarang nggak habis-habis. Betul. Nah, atas kejadian yang terjadi ada 4 tambang yang benar-benar konservatif dan ketegasan dari Prabowo untuk penegakan hukum pada akhirnya. 4 tambang itu akhirnya ditutup. Pandangan Prof sendiri melihat ketegasan Prabowo sebagai pemimpin bangsa ini untuk tidak menerbitkan dan meneruskan penambangan di Raja Ampat. Saya rasa Presiden kita Pak Prabowo konsisten dia sebagai pimpinan negara atau pucuk pimpinan pemerintahan. Dia pengennya bahwa apa yang ada di Raja Ampat tuh jangan sampai ada gangguan karena adanya pertambangan itu. Sedangkan Raja Ampat tuh sudah terkenal di mana-mana, seluruh dunia sudah kenal tentang Raja Ampat baik pemandangannya ataupun segalanya. Jadi jangan sampai diganggu oleh gangguan yang kecil-kecil masalah pertambangan itu. Nah, Jadi, ya, lanjut Prof. jadi dia lebih memfokuskan supaya Raja Ampat tuh lebih dilindungi daripada pertambangan. Jadi bagus juga konsep Pak Presiden kita tuh. Namun uh, masalah ini menjadi suatu pemberitaan yang luar biasa di mana Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan tidak memperhatikan asas-asas untuk lingkungan dan pencemaran di Raja Ampat karena Raja Ampat ini terkenal di UNESCO dan di dunia. Iya. Kenapa ada pengabaian di kementerian itu sendiri dalam persoalan ini? Jadi mungkin dianggap atau disangkakan ada satu kelalaian atau ketinggalan pendapat dari menteri-menteri lingkungan itu. Mungkin selama ini mereka tidak ikut dilibatkan. Tidak ikut dilibatkan, mereka tidak tahu. Jadi tidak ada pendapat dari mereka. Seakan-akan tuh mereka neglected institution tuh. Jadi institusi yang diabaikan. Dan setelah adanya omongan dari Presiden Prabowo, mungkin baru mereka melek tuh. Baru melek matanya tuh bahwa ini kan Prabowo sampai turut campur tangan. Nah, dari sisi hukum sendiri dan sebagai akademisi, apa ancaman hukum atas kasus 4 penambangan ini, Prof, di Raja Ampat? Jadi kalau mereka tuh kalau misalnya hukumnya mau ditegakkan pada waktu itu belum ada hukum yang belum ada aturan masalah penambangan itu. Jadi karena belum ada aturan itu nggak bisa kita setback terus dibuat aturan berlaku surut dalam undang-undang tuh nggak ada, dalam hukum tuh aturan bisa berlaku surut tuh sama sekali nggak pernah ada tuh. Jadi nggak bisa ditindak mereka tuh karena aturan pada waktu mereka nambang itu belum ada aturannya, belum ada undang-undangnya terhadap Raja Ampat. Apa kesimpulan yang bisa Prof sampaikan dalam kasus tambang Timah Raja Ampat? Jadi kesimpulan saya kalau Raja Ampat itu memang sudah ada intervensi dari Presiden Prabowo dan UNESCO atau dunia sudah mengakuinya bahwa Raja Ampat itu termasuk tempat yang
tempat yang aduhai lah ya, tempat untuk traveling yang boleh dibanggakan oleh dunia. Jadi itu ada satu pengakuan. Nah, maka itu kita mesti jaga pengakuan yang sudah ada dari lembaga dunia itu. Kenapa mau dirosakin atau dikotorkan dengan adanya penambangan-penambangan itu? Jadi apa yang dikeluarkan oleh Prabowo, dia terjun langsung ke sana, sangat bagus tuh. Jadi dia ada memberikan pendidikan kepada manusia-manusia di sekitar sana. Bahwa itu kan ada perhatian dari presiden kita. Bagaimana dampak kasus Raja Ampat ini terhadap masalah politik di tanah Papua sendiri? Jadi sebetulnya Raja Ampat tuh mestinya tanah politik di Papua sendiri paling tidak mesti ada kebagian, ada impactnya, ada benefitnya untuk mereka. Kalau mereka cuma punya tapi nggak pernah menikmati benefitnya, itu salah sekali itu, salah sekali. Jadi mesti ada benefit untuk mereka penduduk asli dari Papua. Jangan dibiarkan dan jangan diabaikan. Permintaan dari Prof sendiri untuk pemerintahan Prabowo untuk penegakan hukum supaya tidak terjadi. Jadi untuk penegakan hukum sebagai presiden itu kepala pemerintahan mesti tegas, Pak. Mesti tegas, siapa yang melanggar itu mesti ditindak tuh. Mesti ada penegasan hukum. Siapa yang melanggar, siapapun dia, siapapun backingnya, mesti ditindak. Nggak bisa ada orang kebal hukum di Indonesia ini atau di dunia itu nggak ada. Jadi Prof setuju dengan penutupan tambang itu dengan gaya Prabowo sendiri untuk menutup tambang itu, Prof? Saya setuju. Karena penegakan hukum mesti begitu. Bila perlu dengan tangan besi. Ada tuh jalannya memang mesti begitu. Jadi harapan Prof sendiri supaya tidak terjadi lagi untuk ke daerah-daerah lain dengan kasus tambang. Iya. Kalau itu mau dijadikan contoh, buat surat edaran dong dari presiden bahwa yang misalnya yang memang sudah ada jangan sampai dirusak oleh penambang-penambang yang liar atau nggak betul itu. Buat surat edaran. Buat surat edaran. Ya. Ada lagi, Prof? Semuanya surat edaran kepada gubernur atau kepada bupati atau kepada wali kota itu mesti ditindaklanjutin surat edaran itu supaya mereka mesti obey the law lah. Obey the law menurut hukum tuh. Taat pada hukum. Terima kasih, Prof. Oke, makasih juga.